Bapak, saya izin memulai presentasi pada hari ini, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melakukan diskusi di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, saya, Ana, sebagai perwakilan dari kelompok 10, akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang fenomena alam ditinjau dari berbagai bidang. Sebelum diskusi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Lailatul Ilmiah dengan NIM 004 dan saya sendiri Ikhwan Astriana dengan NIM 010. Baik, subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, pengertian dari fenomena alam. Yang kedua, fenomena alam ditinjau dari bidang fisika. Yang ketiga, fenomena alam ditinjau dari bidang kimia. Dan yang terakhir, fenomena alam ditinjau dari bidang biologi, sekaligus dengan fenomena alam yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu pengertian dari fenomena alam. Fenomena alam. Fenomena sendiri berarti gejala atau sesuatu hal yang dapat dirasakan dengan panca indera, sifatnya nyata dan berdampak pada diri manusia. Yang kedua yaitu alam, dunia yang tampak jelas, baik secara fisik dan juga berupa kehidupan secara umum yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jadi pengertian dari fenomena alam adalah peristiwa atau gejala alam yang terjadi secara alami, artinya tidak dipengaruhi oleh manusia, tetapi akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Fenomena alam dalam bahasa Yunani memiliki artian yaitu apa yang terlihat jelas oleh empiris. Dalam istilah bahasa Indonesia, fenomena alam berarti gejala atau sesuatu hal yang dapat dirasakan dengan panca indera, sifatnya nyata, dan berdampak pada diri manusia, secara fisik dan juga kehidupan secara umum. Manusia memang tidak bisa mempengaruhi suatu fenomena alam, akan tetapi manusia sangat berpengaruh terhadap kelangsungan alam. Karena manusia dan alam itu membentuk suatu simbiosis yang saling bergantungan. Jadi apabila manusia berlaku sewenang-wenang, maka alam akan memberikan teguran berupa bencana alam. Seringkali manusia salah paham mengenai arti dari fenomena alam dan bencana alam. Padahal keduanya berbeda meskipun saling berkaitan. Bencana alam dapat dipengaruhi oleh manusia dan juga berbentuk sebagai akibat dari fenomena alam. Contoh saja, bencana alam merugikan manusia. Contoh yang paling sederhana yaitu hujan. Hujan termasuk fenomena alam, tetapi akibat dari hujan yaitu banjir. Itu termasuk bencana alam. Yang selanjutnya yaitu fenomena alam ditinjau dari bidang fisika. Fisika adalah cabang dalam ilmu IPA yang mempelajari gejala-gejala alam tentang energi, materi, dan perubahan zat. Jadi, ketika fenomena alam ditinjau dari bidang fisika, maka itu bersifat zat atau energi. Bisa berupa tentang energi, bisa berupa tentang materi, dan perubahan zat. Contoh fenomena alam yang memiliki keterkaitan dengan perubahan zat, yaitu contoh yang paling sederhana, hujan. Hujan adalah proses perubahan zat dari cair menuju ke gas,
lalu menuju ke cair lagi. Jadi, ketika mengalami penguapan, air sudah mengalami perubahan zat, yaitu dari cair menuju ke gas. Kemudian terkumpul di awan yang mengalami proses kondensasi. Jadi dari gas mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi itu juga menyebabkan perubahan zat lagi dari gas menuju menjadi titik-titik embun yang akan berubah menjadi air lagi. Jadi apabila titik-titik embun sudah mencapai batas kekuatan toleransi dari gravitasi, air dari awan itu akan turun kembali menjadi tetesan air hujan yang disebut fenomena alam terjadinya hujan. Jadi proses itu akan mengulang kembali dan bersifat tetap. Yang kedua yaitu fenomena alam ditinjau dari bidang kimia yang akan dijelaskan oleh teman saya Lailatul Ilmiah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Fenomena alam ditinjau dari bidang kimia. Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Dengan kata lain, maaf saya ulangi. Contoh fenomena alam yang ditinjau dari bidang kimia adalah terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan mengubah zat-zat organik berupa H2O dan CO2 oleh klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari menjadi karbohidrat dan oksigen. Karena klorofil dalam daun hanya berfungsi pada saat adanya bantuan cahaya matahari. Pada daun terdapat stomata yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang berada di sekitar tumbuhan, sedangkan air yang ada di dalam tanah akan diserap melalui akar untuk diarahkan menuju daun dan dimasak dengan bantuan sinar matahari dan klorofil pada daun. Dengan adanya sinar matahari, karbon dioksida dan air diproses untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Karbohidrat dari hasil fotosintesis tersebut nantinya akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan dijadikan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan oksigen hasil fotosintesis nantinya akan dilepas ke udara oleh tumbuhan. Pada dasarnya, proses fotosintesis dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang memerlukan bantuan cahaya matahari. Pada reaksi terang ini terjadi pemecahan molekul-molekul air menjadi hidrogen dan oksigen serta pengubahan cahaya matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang fotosintesis menghasilkan ATP atau yang disebut dengan adenosin trifosfat dan NADPH yang disebut dengan nikotinamida adenin dinukleotid fosfat.
Tahapan pada Maaf terjadi gangguan. Tahapan pada reaksi terang. Yang pertama adalah penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Ketika sinar foton mengenai fotosistem, salah satu elektronnya tereksitasi keluar. Dan ketika elektronnya kembali pada kedudukan semula, elektron tersebut mengeluarkan energinya. Setelah fotosistem menyerap energi matahari, energi tersebut digunakan untuk fotolisis, yaitu untuk memecah molekul-molekul air. Air akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen, dan juga elektron. Dengan persamaan kimianya, yaitu sebagai berikut. Yang keempat, ion hidrogen atau 2H+ ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH plus H+. Di sini persamaan reaksi kimianya sebagai berikut. NADP+ plus 2 plus 2 elektron menjadi NADPH plus H+. Yang kelima, gas oksigen dilepas ke udara. Yang keenam, elektron bebas yang terbentuk akan mengalami pemindahan atau transfer elektron yang nantinya akan menghasilkan ATP dan NADPH. Yang kedua adalah reaksi gelap pada fotosintesis. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya secara langsung. Reaksi ini dikenal juga sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap ini berlangsung dengan bantuan NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Dalam reaksi gelap, berlangsung serangkaian reaksi pembentukan glukosa dengan menggunakan gas CO2 dan hidrogen. Proses pembentukan glukosa dari CO2 atau karbohidrat melalui siklus Calvin-Benson berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap fiksasi CO2. Gas CO2 dari lingkungan akan berdifusi ke dalam daun dan bergabung untuk bereaksi oleh RuBP atau ribulose bifosfat, molekul yang mengandung atom 5C hingga terbentuk molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Di sini ada persamaan reaksi kimianya, yaitu 6CO2 plus 6 RuBP menjadi 12 PGA. Tahap reduksi PGA. Tiap molekul PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan ion hidrogen H+ dan elektron dari NADPH. Reaksi reduksi PGA oleh NADPH akan membentuk 12 PGAl atau glyceraldehyde trifosfat atau glukosa trifosfat. Mohon maaf, tadi ada terjadi sedikit kendala karena jaringan di sini jelek. Akan saya teruskan kembali. Yang ketiga adalah tahap regenerasi. Tahap regenerasi adalah tahap pembentukan kembali RuBP 10 PGAl yang tersisa dari tahap reduksi akan menerima gugus fosfat dari ATP dan membentuk RuBP. Yang ketiga adalah fenomena alam ditinjau dari bidang biologi. Biologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan organisme yang meliputi fungsi, struktur, evolusi, pertumbuhan, persebaran, dan pengelompokannya. Dengan kata lain, biologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji segala sesuatu tentang kelangsungan makhluk hidup dan kehidupannya dalam suatu ekosistem.
Di sini contoh fenomena alam biologi adalah perubahan warna air menjadi merah di daerah Kepulauan Banda Maluku Tengah. Fenomena red tide ini terjadi karena ledakan populasi alga merah sehingga dapat memunculkan permasalahan lingkungan yang mempengaruhi perubahan pada air laut. Ledakan populasi alga ini disebabkan oleh suhu air laut yang meningkat akibat adanya pemanasan global, sehingga memicu peningkatan metabolisme sel alga. Fenomena ini digolongkan pada fenomena alam di bidang biologi karena fenomena ini mengkaji tentang pertumbuhan dan persebaran populasi alga merah. Fenomena red tide ini tentu saja dapat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama para nelayan di sekitar pantai. Kebanyakan nelayan takut untuk berlayar dan menangkap ikan. Mereka khawatir fenomena ini akan mempengaruhi kualitas ikan di laut sehingga bisa saja ikan itu menjadi beracun dan membahayakan konsumen ikan di pasar. Selanjutnya adalah manfaat fenomena alam bagi kehidupan manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ivoni Astriana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Tentang manfaat fenomena alam bagi manusia. Fenomena alam sangat banyak. Dari beberapa fenomena alam yang kita buat contoh tadi adalah sebagian kecil dari banyaknya fenomena alam yang terjadi di dunia ini. Lalu apa sih manfaat fenomena alam bagi manusia itu sendiri? Yang pertama, fenomena alam sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah wujud kemahakuasaan Tuhan tentunya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan, karena itu semua ciptaannya bergantung kepadanya. Selain menciptakan segala sesuatu, Tuhan juga berkuasa hanya dengan kata, jadilah. Semuanya yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, fenomena alam sebagai peringatan atau cobaan untuk umat manusia. Segala sesuatu, bencana alam maupun musibah yang menimpa manusia, sifatnya adalah sebagai ujian dan cobaan. Dapat disebut juga sebagai peringatan dari Tuhan. Tuhan ingin melihat bukti keimanan dan kesabaran umatnya atau hambanya, karena musibah tersebut terjadi karena ulah manusia itu sendiri karena tidak menjaga alam dan menjaga ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan. Semua tergantung bagaimana manusia untuk menyikapi fenomena alam atau musibah yang menimpanya. Yang ketiga yaitu fenomena alam sebagai pembelajaran. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan suatu pembelajaran bagi setiap manusia, termasuk juga bencana atau fenomena alam. Mulai dari pembelajaran untuk memperbaiki diri, pembelajaran untuk bagaimana menyikapi dan mencegah alam dari kerusakan. Yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu slide selanjutnya. Kesimpulannya yaitu fenomena alam memang tidak dapat dihentikan oleh manusia. Karena sifat dari fenomena alam itu memang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Namun, kita sebagai manusia dapat mengantisipasi dampak dari fenomena alam yang merugikan. Sehingga fenomena alam yang datang tidak membawa dampak buruk bagi manusia dan juga alam. Tetapi juga fenomena alam tidak hanya membawa dampak negatif saja. Fenomena alam juga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, contohnya yaitu fotosintesis tadi. Kita juga dapat mencegah alam atau fenomena alam
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan cara apa? Bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana, yakni menjaga alam sekitar dari membuang sampah secara sembarangan. Cara sederhana itu dapat mencegah dampak buruk dari fenomena alam seperti hujan, yaitu terjadinya banjir. Kita juga harus merawat tanaman sekitar supaya asupan oksigen untuk kehidupan di bumi ini terpenuhi dan kita manusia juga terbebas dari dampak negatif dari datangnya fenomena alam. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari audiens, kami persilahkan. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Setiap sesi terdiri atas 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Baik, dipersilakan. Mohon untuk menyebutkan identitasnya dahulu. Saya wanita izin bertanya. Contoh lain dari fenomena alam dari berbagai bidang yang tadi disebutkan, baik dari biologi, fisika ataupun kimia. Terus saya juga mau tanya, kalau fenomena alam yang seperti gunung meletus, terus gempa bumi, terus tsunami itu termasuk dalam fenomena alam bidang apa? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Elsa Devi ingin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, benar. Saya izin bertanya, apakah ada perbedaan antara fenomena alam dengan gejala alam? Dan apakah juga ada hubungan antara keduanya? Terima kasih. Tianingsih izin bertanya. Baik, silakan. Tadi kan pengertian fenomena alam sendiri itu fenomena alam yang tidak dipengaruhi oleh manusia, akan tetapi mempengaruhi manusia. Nah, lalu jika seperti hujan buatan itu kan membutuhkan bantuan manusia ya untuk menebar garam dan sebagainya. Nah, itu apakah masih bisa dikatakan sebagai fenomena alam? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setianingsih. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Hujan buatan. Menurut saya, selama hujan buatan tersebut tidak menimbulkan bencana alam yang berupa berdampak merugikan baik materi maupun nyawa, itu bisa disebut sebagai fenomena alam. Kalau hujan buatan tersebut menimbulkan dampak berupa kerugian materi atau nyawa seseorang, itu disebut bencana alam. Bagaimana Mbak Setia? Berarti dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwasanya fenomena alam itu juga bisa dipengaruhi oleh manusia, seperti itu. Apakah demikian? Ya, bisa dikatakan demikian. Asalkan fenomena alam tersebut tidak menimbulkan kerugian berupa materi atau nyawa. Coba dibukakan slide yang pengertian fenomena alam. Baik. Nah, di situ kan ada itu ya, apa gejala alam itu yang terjadi secara alami tidak dipengaruhi oleh manusia, akan tetapi mempengaruhi manusia itu sendiri. Nah, berarti maksudnya tidak dipengaruhi manusia itu bagaimana? Kalau hujan buatan tadi masih disebut sebagai fenomena alam. Seperti itu. Mohon izin menjawab Mbak Setia. Ya, silakan. Fenomena alam adalah peristiwa yang memang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia, tapi mempengaruhi manusia itu sendiri. Misalkan tadi hujan ya, kan manusia tidak bisa mempengaruhi hujan. Mau diapakan? Masa manusia mau, saya mau buat hujan, berarti dia pakai selang yang panjang sekali lalu membuat hujan, itu kan bukan hujan. Tapi hujan itu kan mempengaruhi manusia itu sendiri. Kalau tidak ada hujan, bagaimana? Kan repot nanti, apalagi petani. Jadi fenomena alam lain, yakni misal fotosintesis tadi. Manusia kan tidak bisa mempengaruhi apa kejadian yang terjadi di fotosintesis tadi. Masa manusia itu, saya mau bantu proses fotosintesis, akhirnya manusia bawa senter, disenterlah itu daun, kan tidak bisa. Yang apa fotosintesis terjadi ya seperti itu, terjadi karena alam tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Tetapi hasil dari fotosintesis itu mempengaruhi manusia. Kan misal fotosintesis membuahkan hasil, misal pada mangga, menghasilkan buah mangga, kan manusia itu dipengaruhi. Oh, jadi manusia itu bisa merasakan betapa enaknya mangga, betapa enaknya durian. Tapi kan manusia tidak bisa mempengaruhi proses fotosintesis tersebut. Terus yang contoh fenomena alam yang ketiga tadi, terjadinya perkembangbiakan yang membabi buta alga merah, sehingga dampaknya kepada nelayan, merugikan nelayan. Nelayan jadi was-was untuk mengambil ikan di daerah tersebut. Ditakutkannya nanti daerah itu sudah teracuni, sehingga ikan-ikan yang dijual tadi sudah ada racun dan berbahaya untuk dikonsumsi. Tapi kan manusia tidak bisa. Oh, berarti yang terjadi kan pelonjakan alga merah. Manusia lalu mengawin-ngawinkan alga merah sehingga terjadi pelonjakan alga merah tersebut, kan tidak bisa. Itu kan murni terjadi karena alam. Apa iya. ada feedback dari Mbak Setia? Baik. Tadi kan saya tanyanya yang hujan buatan itu kan. Kalau hujan buatan tuh setahu saya kan membutuhkan bantuan manusia. Nah, seperti itu. Apakah hujan buatan itu disebut sebagai fenomena alam juga? Seperti itu. Kan di situ dikatakan bahwasannya tidak dipengaruhi oleh manusia. Nah, seperti itu Mbak Ivoni.
Bisa itu- dikasih penjelasan untuk saya? Itu bisa disebut fenomena alam, tetapi fenomena alam buatan. Ada tambahannya fenomena alam buatan dan itu bisa dipengaruhi oleh manusia. Nah, berarti dapat disimpulkan ada fenomena alam secara alami, ada fenomena alam secara buatan. Seperti itu? Ya, Baik, terima kasih penjelasannya. ya, sama-sama. Yang kedua yakni pertanyaan dari Mbak Eja. Apa hubungan antara fenomena alam dengan gejala alam? Begitu Mbak Eja. Iya, Mbak. Tapi tadi ada tambahan, apa perbedaan dari keduanya, fenomena alam dengan gejala alam? Baik. Fenomena alam terjadi setelah ada beberapa gejala alam. Jadi gejala alam itu menandakan bahwa ada suatu fenomena alam yang akan terjadi. Misalkan hujan. Gejala alam terjadi yaitu mendung. Biasanya kalau orang Jawa percaya itu hawanya sangat gerah. Jadi pertama itu hawanya sangat gerah, lalu terjadi mendung, akhirnya hujan. Tapi yang hawa gerah itu tidak dapat dipastikan. Yang dapat dipastikan adalah sebelum terjadinya hujan, biasanya mendung. Itu yang disebut gejala alam. Jadi bisa dikatakan bahwa gejala alam adalah tanda-tanda yang akan ditampakkan oleh alam yang selanjutnya akan terjadi fenomena alam tersebut. Misalkan tsunami. Apa gejala alamnya? Air tiba-tiba surut sedemikian hingga kesurutan itu tidak biasa terjadi. Sehingga sampai batas tertentu, air yang sudah terkumpul akhirnya melonjak naik. Hal itu terjadi fenomena alam berupa tsunami. Apakah ada feedback dari Mbak Elza? Berarti dapat disimpulkan kalau gejala alam itu akan muncul sebelum terjadinya fenomena alam. Begitu, Mbak? Iya, Nah, begitu. baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang dari Mbak Onita, contoh lain dari berbagai bidang tentang fenomena alam seperti gunung meletus, tsunami, dan lain-lain gitu ya Mbak? Iya. Sebenarnya fenomena alam itu, satu fenomena alam dapat kita tinjau dari beberapa bidang. Misalkan tadi fotosintesis. Kenapa kita masukkan ke dalam fenomena alam ditinjau dari kimia? Karena yang kita teliti adalah proses dari terjadinya fotosintesis, yaitu adanya glukosa, adanya molekul-molekul, atau seperti minta tolong diperlihatkan pada slide fotosintesis. Ini seperti 6CO2 plus H2O yang dibantu oleh sinar matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan C2H12O6 plus 6O2. Sebenarnya proses fotosintesis ini juga bisa kita masukkan ke dalam fenomena alam ditinjau dari bidang biologi. Karena apa? Karena kan fotosintesis ini mempelajari tentang pertumbuhan dari tumbuhan, yaitu organisme. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam fenomena alam ditinjau dari bidang biologi. Jadi tergantung dari apa yang kita pelajari. Kalau kita mempelajari proses fotosintesis ini sebagai proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan, kita masukkan ke dalam fenomena alam dari bidang biologi. Dan hujan. Hujan kita masukkan ke dalam bidang fisika. Karena apa? Kita mengamatinya dengan cara, kita lihat bahwa hujan itu termasuk perubahan zat dari cair menuju ke gas, dan lalu dari gas menuju cair lagi. Sebenarnya hujan itu juga masuk atau bisa dimasukkan ke dalam
fenomena alam ditinjau dari bidang kimia. Apabila kita melihatnya seperti ini, ketika H2O lalu menguap menjadi O2, lalu di atas sana O2 terjadi proses kondensasi, sehingga terbentuk lagi H2O, lalu pada batas toleransi H2O itu turun dan berbentuk air hujan. Jadi tergantung cara kita memandangnya saja. Lalu pada contoh gejala atau fenomena alam lain, yaitu gunung meletus. Gunung meletus bisa kita masukkan ke dalam fenomena alam ditinjau dari bidang fisika. Karena apa? Gunung meletus di situ terjadi perubahan energi. Atau pada gunung meletus itu kan kita sudah dapat menyimpulkan, oh gunung meletus berarti itu ada hubungannya dengan energi, di mana bahan-bahan yaitu tadi langsung diletupkan ke atas, itu kan berarti ada energi. Dan itu kita bisa masukkan ke dalam fenomena alam dari bidang fisika. Jadi tergantung kita memandangnya saja. Untuk tsunami, kita pelajari dulu tsunami itu bagaimana prosesnya, ada perubahan zat atau tidak, berhubungan dengan mikroorganisme tidak. Kalau berhubungan dengan suatu organisme atau mempelajari suatu organisme, kita bisa masukkan ke dalam bidang biologi. Kan tsunami kan ada hubungannya dengan energi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tsunami itu termasuk ke dalam fenomena alam di bidang fisika. Begitu. Apakah ada feedback dari Mbak Onita? Ya, berarti kalau dari fenomena alam, dari salah satu contoh fenomena alam itu bisa disangkut pautkan dengan berbagai bidang ya. Iya. Tidak hanya satu saja. Ya, terima kasih sudah puas. Iya, sama-sama. Terima kasih dari ketiga pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kami kelompok 10 akan membuka sesi pertanyaan yang kedua, terdiri atas 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada para audiens apabila ada pertanyaan. Saya izin bertanya. Ya, disilahkan. Perkenalkan, saya Siti Rofiah, NIM 9. Nah, saya izin bertanya mengenai fenomena alam. Itu kan tadi disebutkan kalau fenomena alam itu kayak tsunami, gunung meletus. Nah, terus tadi dikatakan juga kalau misalkan fenomena alam yang menimbulkan kerugian itu disebut bencana alam. Nah, pertanyaan saya, apakah dapat disimpulkan bahwa bencana alam itu juga termasuk fenomena alam? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Siti Rofiah. Selanjutnya, dipersilakan apabila ada pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya Muhammad Irfan Prayoga, NIM 13. Ya. Apakah kita selaku manusia bisa menghentikan proses fenomena alam? Seperti misalnya hujan, kita bisa menghentikan hujan. Seperti kebiasaan orang Jawa, biasanya kita ada sarang hujan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi, karena di sini sinyalnya tidak begitu mendukung.
Ya, jadi apakah kita selaku manusia bisa menghentikan proses fenomena alam seperti misalnya hujan? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada? Izin bertanya, Bentar, dipersilakan. menurut kelompok Anda, hujan asam itu merupakan fenomena alam alami atau buatan? Baik, terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Rofiah, yaitu kan fenomena alam ada 2. Ada yang menyebabkan dampak negatif, yaitu bencana alam. Jadi apakah bencana alam termasuk dalam fenomena alam? Begitu Mbak Siti Rofiah pertanyaannya. Iya. Baik. Mohon untuk dibukakan slide yang pertama tadi. Tentang fenomena alam dan bencana alam. Manusia memang seringkali salah paham antara fenomena alam dan bencana alam. Padahal keduanya itu berbeda. Keduanya itu berbeda meskipun saling berkaitan. Contohnya saja ya, contoh pada hujan. Hujan itu termasuk fenomena alam. Tapi banjir yang disebabkan oleh hujan tadi itu bencana alam. Terus pada tsunami. Tsunami itu termasuk fenomena alam, tapi kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami tadi, yaitu disebut bencana alam. Sehingga banyak orang yang berpikiran begini, oh ini kerusakan terjadi akibat tsunami, berarti tsunami itu bencana alam. Padahal itu bukan. Tsunami itu adalah fenomena alam yang membawa dampak negatif bagi manusia. Jadi antara fenomena alam dan bencana alam itu berbeda. Kalau bencana alam sudah pasti kan. Kalau namanya bencana itu sudah pasti berakibat merugikan. Tapi kalau fenomena alam itu tidak semua bersifat merugikan. Kalau tsunami merugikan, kalau petir abadi itu memang merugikan. Kalau misalnya hujan itu tidak merugikan. Tapi kalau sudah banjir, nah itu merugikan. Kalau bencana alam itu dapat dipengaruhi oleh manusia. Kan misalnya banjir, itu karena apa? Manusia buang sampah sembarangan. Tapi kalau hujan itu terjadi bukan salah manusia, itu ya salah alam sendiri. Itu sudah merupakan proses dari alam itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bencana alam itu termasuk dampak yang disebabkan oleh fenomena alam yang menghasilkan dampak negatif. Jadi begini, bencana alam itu dampak dari fenomena alam yang terjadi yang menimbulkan dampak negatif. Bagaimana ya? Fenomena alam itu kan ada 2, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif ini bisa menimbulkan bencana alam. Apakah jelas dari Mbak Siti Rofiah? Iya, jelas. Terima kasih Mbak Ivoni. Iya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bintari. Apakah hujan asam
termasuk fenomena alam atau buatan? Hujan asam kalau menurut saya itu fenomena alam buatan, karena hujan asam sendiri terjadi karena belerang atau sulfur dari hasil pembakaran menguap ke atas yang akan menimbulkan udara memiliki pH keasaman di bawah 5,6. Dan nantinya udara tersebut akan berkumpul dan membentuk awan yang nantinya akan turun hujan asam. Dan hujan asam tersebut merugikan kehidupan. Bagaimana Mas Bintari? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Mas Evan Prayoga. Apakah kita selaku manusia dapat menghentikan proses fenomena alam? Tentunya hujan, begitu ya. Mohon maaf, saya baru tadi keluar masuk izin karena sinyal di sini memang tidak mendukung sama sekali. Jadi saya akan meneruskan hingga pertanyaan dari Mas Evan Prayoga, yakni apakah kita selaku manusia bisa menghentikan proses fenomena alam? Tentu proses fenomena alam hujan. Kalau menurut kelompok kami itu tidak bisa. Kalau hujan sudah terjadi, bagaimana kita bisa menghentikan? Apakah kita menadahkan terpal ke langit sehingga yang bawah tidak kehujanan? Tidak bisa. Misal terjadi gunung meletus, gunung itu sudah meletus, lalu kita mau menghentikan, lalu kita lubangi, kita tutup lubang gunung itu dengan sesuatu yang yang sangat besar. Kita tidak bisa menghentikan fenomena alam. Fenomena alam itu bisa terhenti ya karena Tuhan. Kalau kita pernah mendengar di situ ada hajatan, di siwer, jadi tidak ada hujan. Itu menurut saya tuh itu kepercayaan yang harus kita hormati begitu saja. Tidak perlu kita debat. Tapi kalau menurut kelompok kami, fenomena alam kalau sudah terjadi itu ya sudah terjadi, tidak bisa dihentikan. Tsunami terjadi. Tsunami sudah terjadi, kita mau menghentikan dengan cara apa? Karena di Jepang itu bukan menghentikan, tapi menanggulangi dampak dari tsunami tersebut. Jadi Jepang itu berusaha membangun dinding yang sangat besar untuk menopang arus dari tsunami tersebut agar tidak menyebabkan kerusakan yang berlebih di Jepang. Tapi hasil itu membuahkan hasil, tapi tetap saja membawa kerusakan. Jadi yang namanya fenomena alam itu bisa terhenti atas kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia itu hanya bisa menanggulangi bagaimana fenomena alam yang terjadi. Apabila fenomena alam itu berbahaya dan membawa dampak negatif, kita sebagai manusia bagaimana cara menanggulangi agar dampak negatif itu tidak berkurang akibatnya, atau kalau kita bisa ya jangan sampai fenomena alam itu membawa dampak negatif untuk kita. Kita hanya bisa berusaha menanggulanginya saja. Kalau berusaha untuk menghentikan, menurut kelompok kami itu tidak bisa.
Apakah ada feedback dari Mas Evan Prayoga? Ya, ada. Saya Ya. menemukan artikel bahwa ada laser hujan. Jadi laser hujan itu laser yang memecah awan, jadi hujan itu terhentikan. Itu bagaimana konsepnya? Apakah itu juga termasuk kepercayaan atau memang ada dalam ilmiah gitu? Kalau memang sudah ada diciptakan yang laser hujan tadi, saya rasa itu mungkin bisa berusaha menghentikan. Tetapi kalau untuk apa ya? Saya belum tahu, saya belum pernah lihat soalnya. Kalau menurut saya itu cara kerjanya yaitu kan sudah terbentuk kondensasi di awan, akan turun hujan, lalu laser itu ditembakkan begitu, supaya air tersebut yang tadinya sudah terbentuk memecah lagi. Itu mungkin bisa dilakukan, tapi kalau untuk hasilnya, apakah itu kan hujan, kan mendung itu sangat lebar ya. Kalau ditembakkan laser, mungkin bisa. Tetapi kalau hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa ya? Kalau menurut kelompok kami, penembakan laser itu bisa saja menghambat, tapi hujan akan tetap terjadi meskipun itu apa ya, tidak sepenuhnya, misalkan tidak sederas yang aslinya gitu loh. Jadi menurut kelompok kami berpendapat yaitu tadi fenomena alam itu tidak bisa dihentikan oleh manusia. Kalaupun bisa, itu akan sangat sulit. Begitu, Mas Evan. Apakah ada feedback? Jadi tidak bisa dihentikan manusia, tapi ada kemungkinan bisa gitu ya? Iya, begitu. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Itu semua ya tergantung, dikembalikan lagi kepada Tuhan. Ya, baik, Tapi sudah jelas. Terima kasih, Mas Evan. Sudah 6 pertanyaan terjawab oleh kelompok kami. Dan pertanyaan itu bagus-bagus semua. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, saya dan ilmunya mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya dalam menjawab pertanyaan, kelompok 10 juga meminta maaf. Demikian diskusi dari kelompok 10. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memudahkan kita dalam menjalankan diskusi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Prof. Indra apabila ada yang ingin ditambahkan.